Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 10 ya, sampai halaman 10. Pembahasan kita masuk tentang tema Allah Zat yang Maha Tinggi ya, Allah Zat yang Maha Tinggi. Ini juga termasuk pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih pada pembahasan tema yaitu aqidatu al-imanu billah ya. Jadi ini masih terkait keimanan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kita beriman, mengimani, mempercayai, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita letakkan pondasi pertama ya, adalah, ini harus diingat-ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu zat pun yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah harus didasarkan kepada dalil-dalil yang sahih dan sharih di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena Allah adalah yang paling mengenal tentang dirinya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kita ketengahkan tentang ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dalam hal ini adalah bahwa Allah itu zat yang maha tinggi. Nah, kalimat tinggi itu kan mengandung makna, bisa secara maknawi, bisa secara hissi. Secara fisik berarti kalau orang berada di tingkat 2, dia posisinya lebih tinggi daripada orang yang ada di level atau di tingkat lantai dasar. Itu secara fisik. Secara maknawi, misalkan seseorang dia jabatannya lebih tinggi, atau seseorang ilmunya lebih tinggi, itu secara maknawi, bukan secara fisik. Baik. Yang pertama harus kita pahami bahwa ada orang-orang, ada kelompok yang memang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tinggi, tapi secara sifat saja, secara derajat saja, secara kedudukannya saja. Nah, bagaimana dengan akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Nanti kita bacakan. Yang pertama, kita sebutkan beberapa dalil. Sebagian orang, sebagian kelompok yang mengatakan bahwa kalimat atau kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa tinggi itu menunjukkan satu, misalkan dominan seseorang terhadap yang lainnya, atau kemudian kekuasaan seseorang terhadap yang lainnya, yang sifatnya bukan hissi atau sifatnya fisik. Yang pertama yaitu surat Thaha ayat 68, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la. Saat itu Nabi Musa terjadi perseteruan antara penyihir-penyihir Fir'aun. Karena penyihir-penyihir Fir'aun mampu menjadikan tali-tali itu menjadi ular. Ya, seolah-olah terhayal itu adalah ular-ular yang besar. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan otomatis bukan hanya terkhayal atau tersihir bahwa
tongkat itu seolah-olah ular, tapi memang hakikatnya berubah menjadi ular, tidak seperti para penyihir Firaun. Maka ketika melihat penyihir-penyihir itu melakukan hal yang demikian dengan sihirnya, ada rasa takut di dalam diri Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, kulna, kami berfirman, kami katakan kepada Musa, la takhaf, wahai Musa janganlah engkau takut, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau adalah a'la, yang tinggi. Sesungguhnya engkau adalah yang tinggi, al-a'la di sini. Jadi Musa itu disifati dengan al-a'la di sini. Maka yang dimaksud al-a'la di sini adalah sesungguhnya engkau wahai Musa lebih unggul dari dia. Engkau menang terhadap dia. Itu yang pertama. Jadi makna al-a'la di sini bukan secara fisik. Musa lebih tinggi fisiknya. Musa lebih tapi yang dimaksud di sini adalah kekuatan Musa dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dia lebih unggul, ya, lebih menang. Lalu kemudian surat An-Nazi'at ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang Firaun ketika mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Maka Firaun mengatakan sesungguhnya aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Ya. Maka yang dimaksud tinggi di sini bukan tinggi secara fisik, karena Firaun dengan manusia, dengan rakyatnya, dengan pemuka-pemuka ataupun menteri-menterinya ya sama, duduk satu ruang, kemudian kursi yang sama di ruangan tersebut. Maka yang dimaksud ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi, maksudnya adalah derajatnya, kedudukannya. Nah, itu yang jadi kalimat a'la di sini dinisbatkan kepada Firaun. Ketika Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang bagaimana sifat Firaun. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Surat Yunus ayat 83. Sesungguhnya Firaun itu la'alin, tinggi, merasa tinggi, fil ardi, di atas muka bumi, wa innahu, dan sesungguhnya dia laminal musrifin, termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Nah di sini Firaun la'alin memakai kalimat ala, ali, itu menunjukkan tinggi. Nah tinggi di sini artinya adalah dia berkuasa, dia dominan sebagai raja, dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, yang kemudian dikaitkan ketika dia mengatakan kalimat yang sebelumnya anna rabbukumul a'la, bahwa dia seorang yang sombong, ya. Karena memiliki kekuasaan, karena dia lebih dominan dibanding yang lain. Lalu kemudian di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Ketika Allah memberikan tasliyah atau memberikan hiburan kepada orang-orang beriman, janganlah kalian merasa lemah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kalian itu tinggi. In kuntum mu'minin, syaratnya jika kalian itu beriman. Maka di sini orang-orang beriman disifati dengan al-a'la, wa antumul a'launa, itu menunjukkan tinggi. Tinggi di sini adalah Anda wahai orang-orang beriman, kedudukan Anda, derajat Anda itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang kafir. Nah, semua ini, kata-kata ini dari 4 ayat ini, sebagian kelompok mengambil, ya, makna tersebut bahwa semua kalimat al-a'la, kemudian alin, lalu kemudian wa antumul a'launa, itu menunjukkan tinggi secara maknawi, ya, secara maknawi. Maka ini pun kalimat ini kemudian disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat mereka sebagian kelompok ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, tapi kedudukannya, derajatnya, kekuasaannya, ya. Lalu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Maka di halaman 10 itu harus kita yakini bersama wa nu'minu
bi annallaha azza wa jalla aliyun ala khalqihi bi dzatihi wa sifatihi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat ulu. Maka kita wajib mengimani dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kita harus meyakini dengan keyakinan sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, bi annallaha, sesungguhnya Allah aliyun, maha tinggi, ala khalqihi, di atas seluruh makhluknya, bidatihi, secara zatnya, wasifatihi, maupun sifatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal haqimul khabir, dan dia yang maha berkuasa fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, dari sini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya ingin menjelaskan bahwa 4 ayat tadi yang disebutkan bahwa sebagian orang atau sebagian kelompok meyakini bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya maha tinggi di dalam kedudukannya, derajatnya, dan sifat-sifatnya, bukan di dalam zatnya, maka ketahuilah bahwa ayat-ayat yang disampaikan itu belum secara menyeluruh, belum komprehensif. Artinya semua ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala belum dikumpulkan seluruhnya. Dia baru hanya mengetengahkan 4 saja, dan yang sejenis, yaitu al-a'la, lalu kemudian alin, lalu kemudian wa antumul a'launa. Itu semuanya dari kalimat ain, lam, ya, aliyun. Ya, aliyun. Nah, sekarang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tadi meyakini bahwa Allah itu maha tinggi secara zatnya maupun sifatnya. Ya, secara zatnya maupun sifatnya. Anna ahlus sunnah istadallu ala uluwillahi ta'ala uluwan dhatiyan bil kitabi wa bi sunnati wa bil ijma'i wa bil aqli wa bil fitrah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala ditetapkan berdasarkan 5 dalil. Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'an, Alkitab. Yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Yang ketiga adalah dalil ijma, kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah dalilul aqli, secara akal sehat. Yang kelima adalah fitrah, yaitu nurani yang masih lurus. Nah, di dalam yang pertama, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita. Jadi Allah sendiri yang memberikan informasi itu kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha tinggi. Tinggi secara sifatnya, tinggi dari aspek zatnya. Yang pertama, dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dibuktikan dengan beragam ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi. Jadi bukan hanya satu ungkapan, bukan hanya dengan satu redaksi, tapi ada beragam pembuktian bahwa Allah itu tinggi dari aspek zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat al-ulu. Ya, kalau tadi kan al-ala termasuk kalimat ini yang 4 dalil disebutkan tadi. Yang pertama di awal itu. Misalkan di dalam buku ini, ya, al-ulu artinya tinggi. Artinya tinggi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Oke, tinggi di sini mungkin masih bisa diakui bahwa ya, tinggi di situ maksudnya adalah tinggi kedudukannya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi derajatnya dan seterusnya dari aspek sifatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-A'la, Al-Ali. Ini masih bisa diambil maknanya bahwa Al-A'la di sini argumentasinya bahwa Al-A'la atau Al-Aliyu di sini maksudnya adalah tinggi dari segi sifatnya, bukan dari zatnya. Nah, itu yang pertama. Al-Quran memakai kalimat ulu untuk membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna. Di antaranya adalah Allah maha tinggi. Yang kedua, Al-Quran itu memakai redaksi al-fauqiyah. Al-fauqiyah. Ya, al-fauqiyah itu menunjukkan ada satu perbedaan objek dengan objek yang lain. Ya. Maka dalam bahasa Arab ada istilah al-yamin, al-yasar, kanan, kiri, al-amam, wal-wara, depan, belakang, tahta, wal-fauq, bawah dan atas. Dan kalimat fauq ini dipakai di dalam Al-Quran yang itu menunjukkan ada atas, ada bawah. Ada atas, ada bawah. Yaitu di dalam surat Al-An'am ini ayat 18 di dalam kitab ini Allah berfirman, wa huwal qahiru, dan dia zat yang maha berkuasa, fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Nah, kalau ini kalimat fauq ini secara lughawi, secara lafaz kan kalimat yang menunjukkan ada atas, ada bawah, fauq. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat merasa takut terhadap Tuhan mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Yang berada di atas mereka. Para malaikat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka, di atas malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu mengerjakan apa yang setiap diperintahkan. Itu yang kedua, penggunaan kalimat al-fauq atau al-fauqiyah yang menunjukkan ada makna di atas. Yang ketiga yaitu nuzulul asya minhu, ungkapan turun sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kemarin yang kita bahas tentang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun, turun dari Allah, sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berfirman ya, di paragraf sebelumnya, katakanlah di dalam surat An-Nahl ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Ruhul Qudus, malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran mir rabbika, dari sisi Rabbnya, bil haq, dengan kebenaran. Jadi menurunkan Al-Quran itu nazala, berarti kan ada atas. Ini menunjukkan ada atas, menunjukkan hal tersebut, menunjukkan adanya ketinggian. Seperti tadi fauqa, atas, menunjukkan adanya ketinggian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajar, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan adzikra, al-wahyu, yaitu Al-Quran. Kami menurunkan. Allah yang mengatakan sendiri, bukan dikarang-karang oleh para ulama. Allah menyebutkan sendiri, mensifatkan sendiri tentang diri Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut.
Nazzalna. Kalimat nuzul itu turun itu menunjukkan ada kalimat atas. Ya, atas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 5 berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Dia mengatur perkara-perkara minas sama, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Dari langit ke bumi. Berarti ada atas, ada bawah. Langit di atas, bumi ada di bawah. Itu ya nanti secara akal tidak bisa dibantah. Itu yang ketiga. Ungkapan nuzulul asya minhu, ada sesuatu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diinformasikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah zat yang maha tinggi. Di antaranya adalah memakai ungkapan su'udul asya ilaihi. Ada sesuatu yang naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya naik itu kan berarti ada perpindahan ke atas. Ya, su'udul asya ilaihi. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik, wal amalu shalihu yarfa'uhu, dan amal soleh akan menaikkan perkataan-perkataan tersebut kepadanya. Naik. Ya, jadi amal soleh kita itu naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat itu naik, araja ya'ruju. Maka ada istilah Isra, Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj itu apa? Naik. Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ya'rujul. Nah di sini ta'rujul malaikatu. Malaikat-malaikat itu naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan penghulu dari para malaikat yaitu warruhu ilai. Warruh, malaikat Jibril. Ya, penghulunya para malaikat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada penyebutan kalimat istiwa. Istiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Sesungguhnya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, ya, itu bersemayam di atas arsinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Bersemayam ala, di atas arsinya. Berarti menunjukkan ada atas, menunjukkan ketinggian. Ya. Semua dalil-dalil itu menunjukkan ketinggian Allah. Istiwa di atas, menunjukkan Allah maha tinggi. Su'udul asya, ada sesuatu yang naik kepada Allah, menunjukkan Allah tinggi. Lalu kemudian nuzulul asya ilal ard, ada sesuatu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Qur'an, wahyu, menunjukkan Allah tinggi, maha tinggi. Lalu al-fauqiyah, itu juga menunjukkan kalimat yang menunjukkan tinggi. Kemudian ada sighatu fis sama, ungkapan fis sama, ya, ungkapan fis sama. Sebagai contoh misalkan di dalam surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayat 16 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Apakah kalian merasa aman? Merasa aman terhadap zat fis sama, yang berada di atas langit. Ayakhsifa bikumul arda, yang akan menjungkir balikan bumi ini berserta kalian. Fa idza hiya tamur, lalu kemudian menjadi binasa. Ya. Kemarin kita belum lama merasakan jam berapa itu? Sekitar jam 7. Jam berapa? Jam 8. Ya, jam 8 itu ya. Oh, gempa itu. Itu kan merasakan. Apakah kita merasa aman gitu? Disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang setelahnya 17.
Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman man terhadap zat yang ada di langit, fis sama, ya, menunjukkan ketinggian. Ayyursila alaikum hasiba, bahwa dia akan menurunkan atau mengirimkan badai yang berisikan batu-batu, ya. Bukan hanya angin saja, tapi angin yang membawa batu. Fasata'lamuna kaifa nadir, maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatan-peringatan itu. Nah, ini ungkapan yang keenam. Lalu kemudian ada ungkapan yang ketujuh yang dipakai di dalam Al-Quran yang menjadi pembuktian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa supaya ini kuat, supaya ini valid, bahwa Allah itu maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya, yaitu ungkapan raf'uha ilaihi, mengangkat ke sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wahai Musa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, ya, mutawaffika. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kalimat wafat di sini. Ada yang menjelaskan, mengartikan mutawaffika maksudnya adalah menidurkan. Wahai Musa, sesungguhnya aku menidurkan engkau. Ada yang mengatakan ini mutawaffika, bahwa wahai Musa, sesungguhnya aku memang mewafatkannya. Tapi yang benar bukan mewafatkan, ya. Karena nanti pada akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali menurunkan Nabi Isa. Nah, di sini wa rafi'uka ilai, dan kami mengangkat engkau kepada kami, kepada sisi kami. Ilayya. Yang namanya mengangkat berarti ada aspek ketinggian di situ. Ngapain Allah berarti kalau ke kanan tidak ada makna ketinggian. Kami hanya menggeser. Tapi di sini Allah mengatakan wa rafi'uka, kami mengangkat engkau. Jadi dalam penjelasan para ulama, Nabi Musa menurut tafsir-tafsir yang disebutkan, Nabi Musa belum meninggal sampai sekarang. Nabi Isa, betul. Nabi Isa belum meninggal sampai sekarang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diturunkan di akhir zaman ketika fitnatud dajjal sudah menyeluruh ke atas muka bumi, dan Nabi Isa itulah yang akan membunuh Dajjal. Nah, kalimat wa rafi'uka ilayya itu juga menjadi pembuktian dari Allah bahwa Allah itu zat yang maha tinggi dari aspek zatnya, ya. Itu dari Al-Quran, ya. Dari Al-Quran jadi ragam pembuktian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah bukan hanya memakai satu ungkapan yang menjelaskan Allah itu maha tinggi, bukan hanya dari sifatnya, tapi zatnya pun di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Memakai ungkapan ulu, al-fawqiyah, nuzulul asya minhu, su'udul asya ilaihi, al-istiwa, sihatu fis sama, dan raf'uha ilaihi. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, ini tadi kan ayat-ayat Al-Quran atau Alkitab. Dalil yang kedua disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bacaan di dalam sholat kita, yaitu di dalam sujud kita, maka kita disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi, Al-A'la. Lalu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan wallahu fawqal arsy, dan Allah itu fawqal arsy. Tadi memakai kalimat al-a'la di dalam hadis. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan wallahu fawqal arsy, Allah itu fawqa, di atas arsinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku, padahal ana aminun, aku adalah orang kepercayaan, man fis sama,
Dari siapa? Man fis sama, zat yang ada di langit. Nah, jadi dalam hadis sudah ada tiga ungkapan. Subhana rabbiyal al-a'la, yang kedua fauqal arsy, fauqiyah, yang ketiga man fis sama, yaitu di atas langit. Itu dalil qauliyah ataupun perkataan Nabi yang menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi. Adapun dalil fi'li, hadis fi'li, perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Rasulullah SAW haji wada, kemudian ketika itu beliau menyampaikan khutbatul wada, menyampaikan khutbah perpisahan. Ya, jadi para sahabat yang punya kalau bahasa kita sekarang insting atau firasat yang tinggi, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq menangkap dari khutbah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa sebentar lagi beliau itu akan meninggal dunia. Ya, seperti tafsir misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Orang-orang itu banyak yang tidak paham. Artinya hanya zahirnya saja. Apabila telah datang kemenangan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, banyak manusia secara umum, para sahabat secara umum memaknai tentang Fathu Makkah saja, tentang penaklukan kota Makkah. Tapi Abdullah ibnul Abbas radhiyallahu anhuma, dia turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari sahabat, dia memaknai bahwa ayat ini menjadi isyarat bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggal dunia. Ini luar biasa. Nah, di sini di dalam khutbatul wada atau hajatul wada, haji wada itu, Nabi SAW bersabda atau menyampaikan khutbahnya yang cukup panjang di situ. Ada beberapa hal yang disampaikan. Setelah itu beliau mengatakan ala hal balaghtu. Kemudian para sahabat mengatakan na'am, padahal yang datang ketika itu ratusan ribu, ya. Lebih dari 100.000 dari para sahabat yang ikut haji wada bersama Nabi SAW. Nabi menyampaikan ala hal balaghtu, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan ini, ya, itu di akhirnya setiap ada ungkapan disampaikan, kemudian beliau mengatakan ala hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan ini? Sahabat mengatakan na'am. Kemudian beliau mengangkat jarinya ke atas, raf'u usbu'ihi ila sama, ya, mengangkat jarinya ke atas. Setelah mengangkat jarinya ke atas, beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ini sebagai isyarat Allah maha tinggi di atas, ya, maha tinggi di atas. Allahumma syhad. Kemudian tangannya mengisyaratkan ke arah langit. Tidak ada yang, Nabi tidak mengisyaratkan seperti ini, Allahumma syhad, Allahumma syhad, enggak. Nabi mengisyaratkan bil fi'li, secara perbuatan langsung ke atas, Allahumma syhad. Nah, itu fi'li. Dan fi'lu Nabi, perbuatan Nabi itu adalah hadis, hujjah, dalil. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui yang disebut dengan hadis itu adalah usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au sifatin maupun sifat ciri-ciri, au takririn maupun takrir persetujuan. Nah, yang ketiga ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis takrir. Tadi kan yang pertama qaul, hadis ucapan Nabi. Yang kedua hadis perbuatan Nabi, tangan Nabi menuju ke atas langit. Yang ketiga takrir persetujuan Nabi SAW, yaitu hadis Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu. Ketika itu datanglah seorang jariyah, seorang budak perempuan yang menjadi milik Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah ibnul Hakam ini dia punya budak seorang perempuan. Kemudian Muawiyah datang kepada Nabi SAW membawa budak tersebut yang ingin dibebaskan oleh Muawiyah. Lalu Nabi mengatakan kepada budak tersebut, ya, Aina Allah, di mana Allah? Maka
serentak atau langsung otomatis budak perempuan tersebut mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Faqala man ana, siapa saya? Kata Nabi SAW. Lalu budak perempuan tersebut mengatakan, Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau SAW langsung memerintahkan kepada Muawiyah ibnul Hakam, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang perempuan yang beriman. Langsung dibebaskan oleh Muawiyah ibnul Hakam. Nah, di sini takrir dari Nabi SAW, persetujuan. Nabi tidak mengoreksi. Ketika Nabi mengatakan di mana Allah, fis sama, jawabannya Allah di atas langit. Langsung Allah takrir, menyetujui, tidak mengoreksi, berarti itu benar. Kemudian siapa saya? Kata Nabi SAW, jawabannya budak tersebut adalah anta Rasulullah. Maka itu adalah takrir, hadis takrir namanya, persetujuan Nabi SAW bahwa jawaban tersebut adalah benar. Nah, di sini hadis ini mengungkapkan bahwa annallaha fis sama, Allah di atas langit, yang menunjukkan ada ketinggian di situ, Allah Maha Tinggi. Kemudian dalilul ijma, ya tadi Al-Qur'an, hadis, ijma. Para ulama itu faqad ajma'a as-salafu radhiyallahu anhum ala anna Allah Ta'ala bidatihi fis sama. Allah itu maha tinggi di atas langit, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama salafus saleh. Min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada. Sejak zaman Nabi sampai sekarang ini, para ulama sepakat bahwa Allah itu maha tinggi zatnya di atas langit, ya. Maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Kemudian yang keempat, dalil secara akal. Nah, secara akal. La syakka anna Allah imma ayyakuna fil uluwi aw fis sufli. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulla syai'in berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, pasti ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ada surga, ada neraka. Ada anak kecil, ada orang dewasa. Semua berpasang-pasangan. Maka ada tinggi, ada rendah. Ada di atas, ada di bawah. Maka kalimat al-ulu itu bisa diberlakukan. Ada tinggi, ada rendah. Ada di atas, ada di bawah. Semuanya kita sematkan kepada Allah. Sematkan kepada Allah. Allah al-ulu, Allah maha tinggi. Dan Allah as-suflu, Allah maha rendah. Mana yang menjadi sifat kesempurnaan Allah? Tentu Allah maha tinggi. Karena rendah itu adalah kalimat yang menunjukkan sifat yang tidak sempurna. Itu secara akal. Allah di atas, Allah di bawah. Mana yang lebih sempurna penyifatan tersebut? Yaitu di atas. Makanya ketika Nabi SAW di dalam sebuah hadis melarang umat Islam itu untuk menjadi peminta-minta, pengemis. Tidak boleh dalam Islam. Islam itu justru dimotivasi, umat Islam dimotivasi untuk kaya. Al-yadul ula aula min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka tangan di atas menunjukkan kesempurnaan, di bawah menunjukkan ketidaksempurnaan. Maka kalimat al-ulu was suflu, mana yang lebih layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu al-ulu, karena al-ulu menunjukkan sifat yang sempurna. Itu secara akal. Lalu kemudian dalil secara fitrah, ya, secara nurani yang masih lurus, secara nurani, yaitu bahwa disebutkan oleh para ulama adalah manusia secara umum, apapun itu agamanya, apapun keyakinannya, ketika manusia itu ditimpa satu hal yang sangat mendesak, yang sangat membuat dia takut, yang dia membutuhkan sebuah pertolongan, maka dia otomatis akan menengadahkan tangannya ke atas, menampakkan matanya ke atas untuk memohon satu pertolongan dari satu kekuatan yang di luar kemampuan dia.
Itu secara nurani, secara fitrah. Ya. Maka di sini walihada indama yafja'uka syai' alladzi la tastati'u daf'uhu. Jika ada sesuatu yang akan membinasakan Anda, misalkan Anda di tengah lautan, tiba-tiba badai yang besar, ya, kemudian kapal terombang-ambing hampir tenggelam, maka naluri manusia dia pasti akan memohon, meminta pertolongan kepada kekuatan yang paling tinggi di luar kekuatan dia, dan fisik ini otomatis akan membuktikan, ya, yaitu dengan menengadahkan tangannya ke atas, kemudian matanya juga dia akan melihat ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu diciptakan bahwa Allah itu maha tinggi, ya, Allah itu maha tinggi. Nah, ini tentunya pembahasan ini sebenarnya masih cukup, ya, membutuhkan penjelasan yang lain supaya kita tidak keliru memahaminya, karena ketika seseorang memahami bahwa Allah itu zat yang maha tinggi dari sifatnya saja, dari derajatnya saja, dari kedudukannya, mangzilah ataupun kudrah kekuatannya saja, namun tidak meyakini bahwa Allah maha tinggi secara zatnya di atas makhluknya, ini bisa berakibat kepada akidah hululiyah, wahdatul wujud, atau yang bahasa orang Jawanya terkenal dengan keyakinan manunggaling kawula Gusti, penyatuan zat Allah dengan hambanya, sasiti jenar. Pernah dengar, Pak? Nah, itu namanya dalam bahasa Arab aqidatul hululiyah atau wahdatul wujud. Bahasa Indonesianya penyatuan zat Allah dengan zat makhluknya. Kalau manusia sudah meyakini seperti ini sampai tingkat ini, maka dia merasa Allah sudah menyatu dengan diri saya, berarti sudah ada sisi ketuhanan dalam jasadnya, itu satu sisi. Maka tidak berlaku hukum syariat untuk dia, karena dia Tuhan. Sudah gak perlu sholat lagi, gak perlu puasa lagi, karena dia sudah menyatu dengan Tuhan. Apakah Tuhan dibebani dengan syariat? Tidak. Yang dibebani dengan syariat adalah manusia, makhluk. Nah, ini berbahaya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tidak meyakini bahwa zat Allah itu di atas seluruh makhluknya, maka muncul keyakinan bahwa zat Allah itu di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Karena mereka memakai dalil bahwa Allah aina ma'akum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kalau kita sedang masuk WC, Allah bersama kita. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahi amma yasifun. Ini tidak benar keyakinan semacam ini. Nah, makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil tadi dari Al-Quran, hadis, ijma, kemudian akal dan fitrah, semua menunjukkan zat Allah. Kita meyakini Allah maha tinggi dari zatnya dan maha tinggi dari sifatnya. Nah, ini harus kita yakini. Harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, zatnya, sifatnya di atas seluruh makhluknya, maka kita akan mengambil satu buah dari keyakinan ini. Kita akan semakin mengagungkan Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha tinggi, maka Allah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, sehingga akan lahir dari diri kita rasa takut terhadap siksaannya, semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun hal-hal yang lain masih terkait misalkan bantahan bahwa fis sama, kalimat fi itu kan menunjukkan misalkan fil qarurah, di dalam botol. Berarti kan qarurah itu yukhitu objek tersebut. Kita masukkan kelereng ke dalam botol. Fi al qarurah berarti qarurah, botol itu meliputi kelereng objek tersebut. Ketika kalimat wa wallahu fis samawat, sesungguhnya Allah ada di langit, fi itu kan menunjukkan di dalam. Berarti Allah ada di dalam langit. Langit itu makhluk Allah. Penyebutan fi berarti Allah berada di dalam langit. Berarti Allah membutuhkan makhluknya. Nah, ini butuh penjelasan. Para ulama menjelaskan makna fi itu bisa berarti al-ulu, menunjukkan atas,
Tidak semuanya berarti di dalam, ya. Karena itu juga disebutkan di beberapa ayat-ayat, ya, sebagai contoh misalkan untuk menutup pertemuan pada kali ini. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha." Surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah mengatakan, dan Dia menurunkan air dari langit. Dari langit. Kemudian air itu mengalir di lembah-lembah. Nah, menurunkan dari langit, pertanyaannya adalah apakah air itu turun dari langit? Apakah air hujan itu turun dari awan? Dari awan, bukan dari langit. Awan itu ada di langit. Nah, tapi Allah di sini memakai redaksi wa anzala minas sama'i. Allah menurunkan air hujan itu dari langit. Maka kalimat as-sama di sini bukan artinya adalah langit yang kita pahami, tapi yang dimaksud itu adalah atas. Wa anzala minal sama'i ma'an, artinya Allah menurunkan air hujan itu dari atas. Dari atas. Dan hakikatnya air hujan itu sumbernya adalah dari awan yang ada di atas langit. Maksudnya seperti itu. Itu diantara sebagai contohnya. Ya, ini yang, ya, intinya bahwa keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita harus meyakini Allah itu aliyun wa sifatul ulu fi dzatihi wa sifatihi. Allah maha tinggi di dalam sifatnya dan zatnya di atas seluruh makhluknya. Demikian, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.